Kita punya misi itu bagaimana meningkatkan infrastruktur yang berkualitas. Tentu ini menjadi perhatian serius kita. Jadi kalaupun pemenang itu dari awal harusnya sudah dikawal, bukan diarahkan, tapi dikawal bagaimana persyaratan-persyaratannya harus cukup dan memenuhi syarat untuk mengerjakan jalan, sehingga alat-alat yang digunakan dan memenuhi persyaratan. Contoh, pada saat saya menjabat pimpinan DPR dulu, proyek kita anggarkan dalam lelang itu 60 miliar, tapi yang menang AMP-nya dari Sukudana. Padahal syarat untuk menang itu maksimal jarak AMP dengan lokasi pekerjaan adalah 60 km. Tapi apa yang terjadi? Yang menang alatnya ada di Sukudana. Inilah yang terjadi. Oleh karena itulah kami mau jadi bupati ini mau mengenahkan yang macam begini. Jadi siap Pak ya untuk siap, awal itu ya Pak ya? sangat siap. Dan coba lihat di belakang kami tidak ada muka-muka ketak tol. Semua ini orang yang berkomitmen untuk menggenahkan ketapang. Aman. Pak, untuk 100 hari program unggulan Bapak ketika jadi bupati apa Pak? Yang namanya program unggulan itu tidak mungkin bisa dikerjakan dalam 100 hari. Tapi 100 hari itu kita akan bekerja maksimal, terutama dalam hal penyusunan RPJMD tadi, penyesuaian dengan visi misi kita. Jadi kalau untuk jangka pendek itu 100 hari, bagaimana itu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dengan menyelesaikan perselisihan atau tidak genahnya antara inti ataupun inti dengan mitra, yaitu koperasi masyarakat kita. Bahwa selama ini hampir sudah mau replanting sawit itu, tapi tidak genah-genah. Maka saya sampaikan talangan. Berapa hutang koperasi tidak jelas. Berapa jatah koperasi per bulan dari hasil sawit itu tidak jelas. Inilah yang harus kita selesaikan. Padahal kebijakan, kewenangan untuk perkebunan sawit itu A sampai Z ada di bupati sebagai ketua tim TP3 tahapan bupati. Terkait dengan WPR untuk Kabupaten Ketapang yang sampai hari ini belum ada kejelasan. Bagaimana tindakan Pak Junai apabila nanti setelah terpilih menjadi bupati? Siap. Untuk wilayah pertama rakyat, dari dulu saya sampaikan, WPR ini harus kita usulkan ke pemerintah pusat dengan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Kalau ini tidak kita ambil tindakan dari awal, maka masyarakat kita akan menjadi ilegal. Kita tahu ribuan masyarakat kita bekerja di lokasi itu, tapi tidak sedikit orang yang memanfaatkan hal tersebut. Ya, mohon maaf, ini memang harus serius pemerintah supaya masyarakat kita tidak dikriminalisasi. Ketika ada hal, ya, masyarakat kita ini diusir dari lokasi. Setelah itu dibiarkan lagi, ada yang dijadikan korban. Ya. Ini siapa yang sebenarnya salah? Apakah masyarakat? Masyarakat kan mencari makan. Kalau pemerintah membiarkan hal ini, berarti pemerintah tidak peduli dengan rakyat. Oleh karena itu saya akan serius mengurus supaya ini dapat menjadi WPR dan kita jadikan ini izin minimal masyarakat melalui koperasi atau badan usaha supaya ini legal, tidak lagi mereka bekerja secara ilegal dan ilegal. Kemungkinan apa ada tindakan atau kebijakan dari pemerintahan Bapak nanti ke depannya, karena saat ini banyak masyarakat kita terutama yang bekerja di wilayah pertambangan rakyat yang belum jelas ini banyak menjadi korban kriminalisasi yang ditangkap tetapi itu pekerja bukan cukongnya. Bagaimana itu kelanjutannya? Nah, itu pertanyaan yang sangat baik. Oleh karena itu saya sampaikan sekali lagi, pemerintah harus serius. Kita akan urus WPR-nya dulu. Kita akan sosialisasi ke lokasi bahwa ini tidak boleh lagi masyarakat bekerja. Ya. Tapi kita harus sampaikan dulu dan beri mereka alternatif pekerjaan lain untuk menunggu sampai wilayah itu resmi memperoleh perizinan supaya mereka bisa melanjutkan bekerja di lokasi tersebut. Bukan kita melarang untuk bekerja di situ, tapi sampai perizinannya belum keluar, kita alihkan ke pekerjaan-pekerjaan lain yang dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar disesuaikan dengan keterampilan maupun kemampuan pekerja yang masyarakat kita mampu. Saya pikir itu yang penting. Satu lagi Pak. Terima kasih Pak. Oke, sip. Ya. Kalau pencurian buah itu kenapa masyarakat curi? Karena tidak ada kerja. Ya. Kenapa dia tidak ada kerja? Karena lahan dia tidak bisa diolah. Kenapa lahan dia tidak bisa diolah? Karena dia tidak mampu, tidak ada duit.
Tapi kita akan bantu masyarakat yang punya lahan, kita akan clearingkan, kita nanti beri bibit, kita beri pupuk, kita tanamkan dengan kerjasama badan usaha milik daerah kepada petani atau pemilik hutan tersebut. Sehingga apa? Sehingga mereka akan jadi toke, jadi tuan pada kampung halaman sendiri. Bukan jadi penonton dan bukan jadi pencuri. Terima kasih. Terima kasih. Pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut 3 Junaidi Suprapto akan memaksimalkan penyusunan RPJMD sebagai prioritas kerja 100 hari jika menang dalam kontestasi pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 November tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Junaidi dalam konferensi pers usai acara debat publik yang diselenggarakan oleh KPU, bertempat di Ballroom Borneo Emerald Hotel Ketapang, Selasa malam tanggal 12 November tahun 2024. Selain itu, pasangan Junaidi Prapto juga akan memprioritaskan pembangunan jalan, khususnya jalur Pilang Kepuluk dan Kepuluk Batu Tajam. Selain itu, Junaidi juga akan mengusulkan WPR agar masyarakat pekerja tambang bisa beraktivitas dengan tenang. Namun, sebelum WPR disetujui perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat, dan masyarakat akan diarahkan kepada pekerjaan lain yang tidak melanggar hukum dan aturan. Demikian pula dengan maraknya kasus pencurian buah sawit di berbagai daerah, sehingga banyak masyarakat yang harus berurusan dengan hukum. Menurut Junaidi, pencurian buah terjadi karena kurangnya lapangan kerja bagi masyarakat dan banyaknya lahan yang sudah menjadi wilayah HGU perusahaan, sehingga masyarakat tidak punya kesempatan untuk memiliki kebun sendiri, serta para petani harus diberikan bantuan agar hasil tani dan kebun bisa maksimal. Demikian tim investigasi dari Ketapang, Kalimantan Barat mewartakan. Dukung terus channel kami untuk mendapatkan informasi dan berita yang aktual dan terpercaya, yang dikupas secara tajam. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share sebagai bentuk dukungan.